Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Adik-adik mahasiswa yang kami muliakan, uh, kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer, yakni uh, kita akan membahas kali ini pada pertemuan kali ini yakni pemikiran tafsir Ahmad Khan. Ya. Satu tinjauan kritis pada tafsir Al-Quran wal Huda wal Furqan. Jadi kita mau dari Timur Tengah, kita mau beralih ke Asia Tengah, yakni India ya. Jadi ini biografinya. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 dan meninggal pada 27 Maret 1898. Menurut informasi dari beberapa sumber, beliau nasabnya berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Neneknya, Sayyid Hadi, merupakan salah satu pembesar istana Mughal pada masa pemerintahan uh, Alamgir II 1754 sampai 1759. Sedangkan kakek dan ayahnya dari Sayyid Ahmad Khan bekerja di East India Company dengan posisi cukup penting. Inilah Ahmad Khan ini. Perlu saya sampaikan bahwa Ahmad Khan merupakan lebih banyak sebenarnya beliau disorot sebagai pemikiran Islam, ya, baik sebagai pemikir Islam kontemporer. Dia lebih banyak disorot di bidang itu dibanding dia sebagai disorot di bidang tafsir. Cuma karena beliau punya pandangan tentang ayat-ayat Al-Quran, maka dia juga dapat disorot dari tinjauan tafsir, dalam arti bahwa dia punya penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, Ahmad Khan ini, landasan pemikiran beliau atau landasan pemikiran pembaharuan Ahmad Khan yang pertama, dia beranggap bahwa umat Islam India itu mundur. Dia melihat bahwa umat Islam India itu mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kedua, peradaban Islam klasik telah hilang dan telah timbul peradaban baru di Barat. Oleh karena itu, menurut Ahmad Khan, dasar peradaban baru yang ada di Barat itu ialah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Barat dan bangsa Eropa dalam hal ini mengolah sedemikian rupa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Termasuk ketika mereka mau menaklukkan umat Islam. Tentu dapat dengan mudah menaklukkan umat Islam. Dia melihat bahwa Barat itu mudah sekali menaklukkan umat Islam karena umat Islam tidak memiliki kelebihan di bidang yang mereka kuasai. Artinya Ahmad Khan melihat bahwa umat Islam semakin tertinggal. Kemudian tertinggalnya karena dia tidak menguasai iptek. Barat bisa peradabannya maju, bisa berkembang karena dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, karena umat Islam tertinggal tidak menguasai iptek, dengan mudah dikuasai oleh orang Eropa, orang Barat. Kenapa? Karena orang Islam sendiri, umat Islam tidak memiliki kelebihan di bidang yang orang Eropa miliki. Ya, sampai sekarang kita masih rasakan itu. Kita banyak menghujat aplikasi-aplikasi, kita banyak menghujat sistem-sistem, tetapi kita sendiri tidak bisa menciptakan itu. Ya, kita tidak bisa menciptakan sesuatu alat yang memang bisa dikatakan berangkat tumbuh dari nilai-nilai Islam. Semuanya itu bebas nilai yang datang ke Indonesia itu. Oleh karena itu di abad 19 Ahmad Khan sudah melihat bahwa inilah penyebab umat Islam itu termasuk di India, khususnya di India mengalami kemunduran. Nah, paradigma penafsiran beliau, Ahmad Khan menilai bahwa uh, Ahmad Khan mendasari penafsirannya terhadap Al-Quran dari suatu asumsi. Dia menganggap bahwa
ajaran Islam secara mutlak tidak bertentangan dengan hukum alam. Ini dulu yang dia pesan Ahmad Khan. Dia beranggapan bahwa ajaran Islam secara mutlak tidak akan bertentangan dengan hukum alam. Kenapa? Al-Quran adalah kalam Allah. Sedangkan hukum alam adalah hasil perbuatannya, atau dia hukum alam itu adalah ya Allah, ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Atas dasar itu, menurut Ahmad Khan, atas dasar itu dapat dipastikan bahwa mustahil terjadi pertentangan antara perkataan dan perbuatannya sendiri. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah, sedangkan hukum alam adalah hasil yang ditetapkan oleh Tuhan atau perbuatan Tuhan itu sendiri. Dan menurut Ahmad Khan itu mustahil terjadi. Tidak mungkin bertentangan antara perbuatan dan perkataan Tuhan. Nah, atau antara pernyataan Al-Quran dengan sains modern. Tidak mungkin, karena sains modern itu lari timbul dari dari alam ini yang dipelajari oleh orang Eropa. Orang Eropa mempelajari sains modern, kemudian dia mendapatkan ilmu, dan sebenarnya di situ yang membuat melihat umat Islam itu terbelakang, karena umat Islam hanya fokus mengkaji ayat-ayat atau perkataan Tuhan, tetapi perbuatan Tuhan tidak dikaji. Begitu poinnya sebenarnya. Jadi idealnya menurut Ahmad Khan, alam ini atau yang empiris ini, rasio dan kalam Allah tidak bertentangan satu sama lain. Ketiganya seiring dan saling melengkapi untuk memperkaya pengetahuan manusia. Jadi alam, akal, dan kalam Allah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang saling melengkapi untuk memperkaya pengetahuan manusia. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran itu sebenarnya yang berbicara tentang alam itu jauh lebih banyak daripada yang berbicara tentang spiritual. Tetapi manusia inilah yang membuat kita umat Islam terbelakang menurut pandangan Ahmad Khan, bahwa umat Islam itu lebih banyak terfokus ke sana, lebih banyak terbawa oleh dogma, pandangan-pandangan klasik. Akhirnya sibuk di situ, sibuk bertikai di dalam penafsiran, sibuk bertikai dalam makna satu teks, tetapi tidak memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Jadi fokusnya kepada ayat-ayat kauniyah. Nah, sedangkan kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak memfungsikan daya rasio yang secara maksimal. Jadi menurutnya dalam paradigma penafsiran Ahmad Khan, dia menganggap bahwa rasio alam, akal, dan ayat Al-Quran merupakan satu kesatuan. Kalau manusia mau maju, itu harus mutlak. Karena orang Barat, peradaban Eropa maju karena dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya pemahamannya terhadap ayat-ayat kauniyah, alam ini, sains modern itu jauh lebih bagus dibanding umat Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara dalam konteks Ahmad Khan, jauh lebih bagus daripada apa yang dipahami atau apa yang dialami oleh umat Islam di India. Nah, solusi Ahmad Khan, ya, kalau ketika dia melihat seperti itu, solusi Ahmad Khan, maka Ahmad Khan berpendapat bahwa perlu adanya teologi baru yang dapat mempertahankan atau membela Islam semaksimal mungkin dengan memberikan wawasan tentang ajaran Islam yang prinsipil. Nah, maksudnya perlu adanya teologi baru, perlu adanya pemahaman baru terhadap teks. Nah, agar yang bisa memberikan wawasan keislaman secara mendasar, bukan wawasan keislaman yang sudah dibangun sebelumnya oleh umat Islam sebelumnya, para ulama-ulama sebelumnya, yang membuat Islam itu seakan-akan hanya ajaran spiritual, tidak memperhatikan alam semesta. Nah, oleh karena itu dia mengatakan perlu adanya teologi baru yang dapat mempertahankan atau membela Islam semaksimal mungkin dengan wawasan tentang ajaran Islam yang prinsipil. Kemudian yang kedua, mengadakan interpretasi baru atau mengadakan reinterpretasi terhadap paham keagamaan.
sekalipun sudah dianggap baku dan absolut. Pokoknya Ahmad Khan, intinya Ahmad Khan harus ada perubahan atau harus ada reinterpretasi, harus ada penafsiran ulang terhadap teks-teks itu agar umat Islam itu bisa sadar, bisa bersaing dengan Eropa. Nah, jadi meskipun sekalipun itu sudah suatu pemahaman itu sudah dianggap baku dan absolut. Kemudian yang ketiga perlu menurut Ahmad Khan itu harus ada rasionalisasi dogma-dogma yang relatif tidak penting. Nah, yang relatif tidak penting dan dia menganggap bahwa ada dogma-dogma yang tidak bisa misalkan tidak bisa dijangkau oleh akal, itu harus dirasionalkan. Semuanya harus dirasionalkan. Kalau tidak rasional, tinggalkan. Nah, kemudian meliberalisasi hukum melalui reinterpretasi Al-Quran, studi kritis hadis, dan mengkaji ulang hukum yang telah dirumuskan para fuqaha. Jadi harus ada reinterpretasi, mengkaji pemikiran apa-apa yang dikemukakan oleh fuqaha, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Itu harus dikaji ulang. Yang tidak sesuai lagi dengan zaman, tinggalkan itu. Dan karena dia melihat bahwa Islam begitu lama terpuruk, tertinggal, karena dia menganggap pandangan-pandangan ulama klasik itu sudah bersifat baku dan absolut. Jadi dia tidak, banyak umat Islam tidak mau lagi melakukan interpretasi ulang, tidak mau lagi, pokoknya kalau ulamanya, kiainya ngomong begitu ya harus begitu. Ternyata itu yang membuat umat Islam terbelakang, itu yang membuat Islam tidak maju-maju. Kenapa? Ketika kitab kuningnya, kitab klasiknya ngomong gitu, seakan-akan itu merupakan kebenaran mutlak. Nah, penggunaan atau interpretasi akalnya itu, akal manusia tidak intervensi akalnya itu tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin, tidak digunakan semaksimal mungkin, dan hal itulah yang ditantang oleh, yang dicoba berangus oleh Ahmad Khan ya, untuk membuat bagaimana umat Islam itu bisa bersaing dengan bangsa Eropa, yang dimana pada saat itu India dalam kekuasaan Inggris. Ya. Jadi India dalam kekuasaan Inggris dan melihat bahwa kita jauh tertinggal dari Eropa. Nah, kemudian metode tafsir yang digunakan Ahmad Khan, ya ini metode yang digunakan Ahmad Khan dalam penafsirannya atau penafsiran Al-Quran adalah metode rasionalistik. Metode rasionalistik. Metode ini artinya dia mencoba sesuatu yang tidak rasional, tinggalkan. Metode ini menurut Khan merujuk pada tafsir tradisional yang menerima takwil. Jadi sebenarnya dia mencoba tetap sama dengan metode klasik, karena di awal-awal Islam itu para ulama sudah berbeda dalam hal pemahaman terhadap ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, bagi ayat muhkam tidak ada persoalan, sedangkan yang mutasyabih di sini ada perbedaan. Ada yang mau menerima tanpa takwil, ada yang menerima dengan takwil. Nah, Ahmad Khan termasuk orang yang menerima ayat mutasyabih itu dengan takwil. Jadi dia tetap merujuk kepada tafsir sebenarnya sebelumnya yang menerima takwil, atau yang mencoba yang sedikit kritis, yang sedikit rasional dibanding ulama-ulama yang tidak menerima takwil. Maksud metode rasionalistik di sini adalah penentuan makna suatu lapas Al-Quran berdasarkan pemahaman akali. Jadi metode ini lebih menempatkan akal sehat dan hukum kausalitas sebagai parameter utama untuk mengukur kebenaran makna suatu ayat. Jadi ada penggunaan akal yang lebih banyak dalam memaknai suatu ayat. Jika berpegang pada arti leksikal, tetapi tidak semua dengan akal sehat atau bertentangan dengan hukum alam, maka makna sebenarnya menurut Khan itu bukan menurut arti kata itu. Jadi ayat itu harus dipahami bukan menurut arti kata itu, melainkan harus dicari makna lain yang masuk akal. Nah, ini yang agak sedikit berbeda, meskipun semangatnya adalah pembaharuan penafsiran dengan Bintu Syati. Bintu Syati semangatnya pembaharuan penafsiran, tapi ada. Karena kalau Ahmad Khan pesannya adalah meskipun maknanya sesuai dengan arti kata, tetapi harus dicari lagi makna lain yang harus bagaimana suatu teks itu bisa diterima oleh akal. Karena menurutnya akal, Al-Quran,
atau kalam Allah dan alam ini yang menurutkan adalah merupakan perbuatan Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dan dia merupakan satu kesatuan. Jadi harus masuk akal. Dengan metode ini, Kant sering menafsirkan Al-Quran secara metaforik, secara majasi. Dia sering menafsirkan Al-Quran secara metaforik. Ketika ada ayat Abisa yang berbicara tentang surga, yang berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga, itu merupakan dia selalu menganggap bahwa itu hanya bersifat majasi, sebenarnya lebih hebat, lebih indah dibanding apa yang diceritakan itu. Ya. Nah, jadi ini pemikiran tafsir beliau. Ini pemikiran tafsir beliau tentang tafsir mereka tentang malaikat, setan dan jin. Ya, menurut Ahmad Khan, malaikat, setan dan jin itu tidak sesuatu, bukan sesuatu yang mempunyai entitas, bukan sesuatu makhluk. Tetapi ketika menurut Ahmad Khan, penggunaan malaikat, setan dan jin di dalam Al-Quran itu hanya menunjukkan sesuatu adanya karakter terhadap diri manusia atau ada gambaran merupakan simbolik terhadap manusia bahwa malaikat digambarkan sebagai sesuatu yang baik yang senantiasa mendorong orang melakukan kebaikan, sedangkan setan itu adalah merupakan suatu simbolik untuk adanya sesuatu yang merupakan adanya dorongan orang untuk melakukan keburukan. Kemudian sama dengan jin. Jadi diartikan bahwa malaikat, setan, dan jin itu bukan merupakan sesuatu yang mempunyai entitas, tetapi dia hanya merupakan sesuatu yang digambarkan yang mempunyai apa sesuatu yang hanya bersifat simbol. Malaikat disimbolkan sebagai sesuatu dorongan untuk kebaikan, sedangkan uh, apa setan merupakan sesuatu yang dorongan untuk keburukan. Dan begitupun jin. Jin digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, digambarkan sebagai ada yang dorongan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Kemudian ada tafsir tentang kenabian dan pewahyuan. Nah, menurut Ahmad Khan itu dalam proses kenabian dan pewahyuan itu Jibril itu sebenarnya sesuatu bukan bahwa menurut Ahmad Khan Jibril itu bukan berarti dia sosok yang mempunyai entitas yang datang memberikan uh, apa membawa wahyu ke para nabi, bukan. Sama seperti yang digambarkan ketika dari Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad menerima wahyu, menurut Ahmad Khan itu sebenarnya Jibril itu hanya gambaran sosok. Sebenarnya dalam diri Nabi itu sudah ada Jibril, atau sesuatu kemampuan yang mampu tersambung langsung. Jadi menurutnya itu Jibril itu adalah hanya satu kemampuan, satu yang diberikan kepada khusus orang-orang khusus yang memang disiapkan untuk jadi nabi. Kemudian kemampuan itulah yang membuat dia bisa bersambung menerima langsung wahyu dari Tuhan. Jadi tidak ada pernah, menurutnya tidak ada itu malaikat yang mengantar wahyu ke nabi. Itu hanya bahasa simbol, itu hanya ingin menggambarkan bahwa ada Jibril. Jibril itu menurutnya bukan makhluk, bukan sesuatu yang punya entitas, tetapi bagi Ahmad kan bahwa itu hanya gambaran bahwa orang Allah itu memilih orang-orang tertentu, kemudian mempersiapkan orang-orang tertentu dan memberikan sesuatu fasilitas khusus orang itu, memberikan satu keistimewaan orang itu yang mampu menerima wahyu darinya secara langsung. Jadi Jibril menurut Ahmad Khan itu bukan sesuatu yang membawa wahyu sebagaimana yang diceritakan. Apa yang diceritakan di dalam ayat-ayat itu yang datang ke Muhammad malam turun membawa ayat itu hanya bahasa simbolis, itu hanya metaforis, tidak seperti yang ininya. Jadi harus diingat bahwa pesan utama Ahmad Khan itu harus rasional, harus masuk akal. Meskipun ditentang oleh ulama lain, tetapi baginya sesuatu yang tidak masuk akal harus ditolak. Kenapa? Karena menurutnya Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan dengan alam ini, dan akallah tidak mungkin akallah yang merupakan harus membeda itu. Karena itu Ahmad Khan mengatakan akal, perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan, akal manusia merupakan sesuatu yang mempunyai kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada tafsir tentang eskatologis, tentang apa?
tentang hari kiamat, hari kebangkitan, adanya kenikmatan-kenikmatan itu yang sebagaimana saya gambarkan tadi. Di surga ada beberapa sungai, ada bidadari-bidadari. Itu sebenarnya menurut Ahmad Khan itu hanya metaforis saja, hanya gambaran bersifat majazi. Jauh di sana ada kenikmatan. Cuma hanya saja itulah yang demikian itulah maka itu bisa ditangkap oleh akalnya manusia. Oleh karena itu digambarkanlah tentang kenikmatan ada bidadari, ada sungai, ada minum dengan air madu. Itu menurut Ahmad Khan itu tidak seperti itu. Jauh lebih indah yang ada. Tetapi demikianlah bisa ditangkap ini oleh manusia. Oleh karena itu disampaikanlah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena manusia pada intinya dia menganggap bahwa ketika ada sungai mengalir di bawahnya, ada minum madu, ada wanita-wanita di sampingnya yang ini itu suatu kenikmatan yang wow, semuanya apa semua fasilitas tersedia itu gambaran-gambaran itu menurutnya adalah merupakan bahasa majazi, tidak seperti itu yang dikehendaki atau yang dimaksud. Hanya menginginkan agar manusia termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tidaklah seperti itu yang dijanjikan jauh lebih bagus. Nah, nah jadi pemikiran Ahmad Khan ini sangat rasional, sangat-sangat bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh penafsir-penafsir sekarang ini yang dikatakan sebagai pemikir modern itu sebenarnya belum bisa sampai kepada pemikiran atau penafsiran Ahmad Khan itu sendiri. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pemikiran Ahmad Khan ini sangat-sangat kontemporer, sangat-sangat bagaimana manusia itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bagaimana Al-Quran itu bisa bersaing dengan Eropa, bagaimana Al-Quran itu bisa membuat umat Islam bisa bersaing dengan Eropa. Karena semangatnya adalah semangatnya itu adalah harus disejajarkan antara alam, pemahaman terhadap alam dengan pemahaman terhadap firman Tuhan atau Al-Quran dalam hal ini. Karena itu semangat itulah yang mendorong beliau untuk melakukan rasional, membuat dia sangat rasional terhadap ayat-ayat Al-Quran. Demikian, begitulah gambaran pemikiran tafsir beliau. Dia seorang pemikir, dia seorang Muslim scholar yang cukup perhatian dan prihatin terhadap keadaan umat Islam. Dia menganggap bahwa tafsir-tafsir yang sebelumnya itu hanya seakan-akan berjalan sendiri. Seakan-akan tafsir itu penjelasannya dia seakan-akan tafsir-tafsir oleh ulama itu seakan-akan mencoba membahagiakan Tuhan. Bukan bagaimana mencari solusi bagi masyarakat, bukan mencari bagaimana ayat-ayat ditafsirkan untuk memberikan jalan keluar terhadap problematika umat. Tapi seakan-akan bagaimana membuat Tuhan itu senang. Dan itulah yang membuat Al-Quran jauh dari kata petunjuk. Nah, Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk kepada manusia yang semestinya harus jadi petunjuk, tetapi tidak jadi petunjuk. Kenapa? Karena mufassir lebih banyak keinginannya untuk membahagiakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dibanding memberikan solusi kepada umat manusia. Baik adik-adik mahasiswa yang kami cintai, yang kami banggakan, begitulah segelumit penafsiran yang sangat maju, dan saya harap semua anak-anak IAT ini, anak tafsir ilmu Al-Quran dan tafsirnya punya pandangan-pandangan kritis terhadap penafsiran-penafsiran sebelumnya. Apa-apa yang Anda temukan misalnya yang teman-teman dapatkan di dalam tafsir-tafsir yang Anda pelajari di pesantren atau di madrasah, itu tetap harus dikritisi. Kenapa? Karena penafsiran itu hasil pandangan ulama terhadap satu teks Al-Quran atau hadis itu bukan merupakan sesuatu yang mempunyai atau yang mengandung kebenaran mutlak. Semua itu tergantung dari latar belakang keilmuannya, latar belakang sosialnya, dan seterusnya. Karena itu tetaplah belajar, tetaplah mencari. Kita harus tetap kritis terhadap pandangan-pandangan terhadap atau tafsir-tafsir yang telah ada di depan kita yang kita jadikan sebagai rujukan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.